Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Izati Anur Fadilah dengan NIM 2220200022 program studi Tadris Matematika dari TMM 1. Di kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal program linear dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke soal. PT Bakery memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju dengan keuntungan tiap jenis produk masing-masing Rp150, Rp400, dan Rp600. Setiap minggu ditetapkan minimum produksi roti pia 25 unit, bolu kismis 130 unit, dan coklat keju 55 unit. Ketiga jenis roti memerlukan prosesan 3 kali, yaitu penyiapan bahan, peracikan, dan pengovenan seperti terlihat pada tabel berikut. Bagaimana formulasi program linear masalah PT Bakery tersebut dan hitung solusi optimalnya? Pertama-tama, kita harus menentukan variabel X sebagai pia, Y sebagai bolu kismis, Z sebagai coklat keju. Yang kedua, kita harus menentukan fungsi tujuannya. Di dalam soal tersebut telah disebutkan bahwa fungsi tujuannya adalah Z min sama dengan 150X tambah 400Y tambah 600Z. Kemudian kita harus menentukan fungsi kendala atau fungsi batasannya, yaitu 4X tambah 2Y tambah 6Z lebih besar sama dengan 130. 3X tambah 4Y tambah 9Z lebih besar sama dengan 170. X tambah 2Y tambah 4Z lebih besar sama dengan 52. Setelah kita menentukan fungsi kendala atau fungsi batasan, maka kita bisa menentukan titik potong atau grafik untuk koordinat kartesius. Dalam fungsi kendala atau fungsi batasan pertama, yaitu 4X tambah 2Y tambah 6Z lebih besar sama dengan 130, maka untuk mendapatkan titik X, Y, Z, kita harus memisahkan X, Y sama dengan 0, maka Z-nya adalah 21,67. Kita memisahkan X, Z sebagai 0, maka kita mendapat titik Y, yaitu 65. Memisahkan Y, Z sebagai 0, maka kita mendapatkan titik X, yaitu 32,5. Kemudian dalam fungsi kendala atau fungsi batasan kedua, yaitu 3X tambah 4Y tambah 9Z lebih besar sama dengan 170, XY sama dengan 0, Z sama dengan 18,88. XZ sama dengan 0, Y sama dengan 42,5. YZ sama dengan 0, X sama dengan 56,67. Untuk fungsi kendala atau fungsi batasan ketiga, X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan lebih besar sama dengan 52, X, Y sama dengan 0, Z sama dengan 13. X, Z sama dengan 0, Y sama dengan 26. YZ sama dengan 0, X sama dengan 52. Berikut ditampilkan grafik atau hasil titik potong yang kita dapatkan dari titik-titik grafik yang telah kita tentukan sebelumnya. Garis atau daerah yang paling banyak kena arsir itu adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Dari daerah hasil penyelesaian tersebut, maka kita dapatlah titik-titik yang saling berpotongan, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Guna titik-titik ini akan digunakan untuk metode titik pojok. Setelah kita menghasilkan daerah hasil penyelesaian dari grafik yang telah kita buat, maka kita mendapatkan titik A, titik B, dan titik C. Kemudian titik-titik ini akan kita perlukan dalam metode titik pojok. Maka kita akan mendapatkan titik X, Y, dan Z untuk titik A, titik B, dan titik C. Titik A dengan X sama dengan 56,55, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kemudian titik B adalah perpotongan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 4X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan 130. Kita kalikan 2 menjadi 8X tambah 4Y
tambah 12Z sama dengan 260. Kita eliminasi atau kita kurangkan dengan persamaan 2, yaitu 3X tambah 4Y tambah 9Z sama dengan 170. Maka hasilnya adalah 5X tambah 3Z sama dengan 90. Maka kita mendapatkan titik X sama dengan 18, Y sama dengan 0, Z sama dengan 30. Kemudian titik C, X sama dengan 0, Y sama dengan 65, Z sama dengan 0. Dari metode titik pojok tersebut, maka kita dapatkanlah titik A 56,55, 0,0, titik B 18,0,30, titik C 0,65,0. Titik A dan B dan C kita substitusi ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z min sama dengan 150X tambah 400Y tambah 600Z. Kita substitusi titik A, maka kita dapatkanlah 150 kali 56,55 tambah 400 kali 0 tambah 600 kali 0, hasilnya adalah 8482,5. Kita substitusi titik C ke dalam fungsi tujuan, maka kita dapatkan 150 kali 18 tambah 400 kali 0 tambah 630, maka hasilnya adalah 20.000 kali 700. Kita substitusi titik C ke dalam fungsi tujuan, maka kita mendapatkan 150 kali 0 tambah 400 kali 65 tambah 600 kali 0 sama dengan 26.000. Jadi hasil keuntungan maksimum kita dapatkan dari titik C, yaitu 26.000 yang sudah saya highlight warna biru. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka jumlah unit produk setiap hari adalah 65 unit bolu kismis. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf, karena setiap manusia pasti punya kekhilafan. Terima kasih telah menonton video saya. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.